Mari kita berdoa. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Berbicaralah secara pribadi. Sentuhlah hati kami, pikiran kami, keberadaan kami. Gugatlah kami dengan firman-Mu. Biar setiap pribadi hari ini yang merenungkan firman Allah boleh mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan membuka telinganya, memberikan telinga seorang murid untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Dan lebih daripada itu, kami mampu melakukannya dengan kerendahan hati. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, seperti Engkau memberkati hamba-Mu ini terlebih dahulu ketika Engkau merenungkan firman Tuhan bersamanya. Tolonglah kami semua untuk bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon kepada Tuhan. Kami menolak segala tipu muslihat kuasa si jahat yang berusaha merebut perhatian kami dari firman Allah. Kami tolak dalam nama Yesus. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan sepenuhnya waktu ini. Kami berseru kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang buat kita semua. Khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di Gereja Interdenominasi Injil Indonesia. Selamat datang di G3. Gereja yang adalah rumah buat kita semua. Gereja bagi murid Kristus yang rindu diperlengkapi. Gereja yang bukan hanya kita datang dan menikmati segala pujian, tapi gereja menjadi tempat pelatihan kita untuk kita siap masuk ke ladang di mana Tuhan menempatkan kita. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita membaca dari kitab Kejadian, pasal yang ketiga, kita membaca ayat yang ke-9. Satu ayat saja. Mari kita membaca bersama-sama. Saya menampilkan Alkitab terjemahan baru 2 yang baru saja diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Saudara, tahukah kita bahwa tanggal 19 November itu adalah Hari Pria Internasional? Tidak? Tidak ya. Tema tahun ini adalah Zero Suicidal Male. Jadi mereka punya program untuk membuat tidak ada lagi laki-laki yang bunuh diri di dunia ini. Itulah misi International Men's Day tahun ini, tanggal 19 November yang lalu. Saudara, banyak situasi yang terjadi bagi kalangan pria, bagi laki-laki. Dan teks kita hari ini berkata kepada seorang pria di Taman Eden, "Di manakah engkau?" Sebelum kita masuk ke perenungan ini, saya mengajak kita untuk membuka suara kita melalui handphone kita. Siapkan handphone Anda. Dimulai dari kaum pria. Coba dimunculkan. Silakan Bapak Ibu, untuk kaum pria dulu, scan barcode ini, masuk ke dalamnya dan isi sebanyak mungkin apa yang Anda pikirkan. Ingin menjadi pria seperti apakah Anda? Ayo, jangan lama-lama, kita hanya punya waktu 20 detik. Sudah, langsung jawab, cepat ketik. Dunia ini berputar dengan cepat. Wah, ingin jadi pria yang tetap pria, mantap. Ini untuk pria ya. Ingin menjadi pria seperti Tuhan, puji Tuhan. Apalagi? Hanya 2? Family man, mantap. Berkat bagi sesama, puji Tuhan. Apalagi?
Superman, waduh, keren, mantap. Yang istrinya cantik, ini pasti belum menikah. Atau sudah menikah. Batman, wah, apa lagi? Setia, pria harapan keluarga. Keluarga siapa? Apa lagi? Maco, mantan copet maksudnya. Maco, keren, gagah, mantap. Apalagi? Baik hati, pria sejati. Parasiroha, bahasa Batak. Parasiroha itu artinya baik hatinya. Pria tangguh, bisa mewariskan iman. Sultan, siapa pula sultan? Cukup. Sekarang bagi wanita. Mari angkat handphone Anda. Apa yang Anda inginkan? Bukan ini, udah. Pertanyaannya, loh, kok istri beristri cantik? Pria seperti apa yang ideal menurut Anda? Jangan istri dong. Ini pertanyaan yang tadi nampaknya masuk ya. Pria seperti apa yang ideal menurut Anda? Ibu-ibu? Sayang Tuhan. Saking cepatnya ya. Oke. Kasih, cinta Tuhan, sepadan, setia. Panjang ya. Apalagi? Takut Tuhan, pengertian, cinta Tuhan. Takut istri. Takut istri. Jadi nggak perlu takut Tuhan, yang penting takut istri ya. Puji Tuhan. Yang rutin ngasih bulanan, mantap. Sayang keluarga, melakukan firman Tuhan, memimpin dalam Tuhan. Apalagi pria yang royal, kok kayak biskuit? Pengertian, beristri cantik, tetap ya, mau narsisnya tetap ada ya. Beristri cantik, melayani di gereja, puji Tuhan. Ini semua adalah keinginan-keinginan yang baik. Dan yang paling banyak mencari tanggung jawab. Itu yang paling besar. Saudara, tahukah kita bahwa Alkitab juga sebenarnya memberikan kepada kita tipe pria yang seharusnya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, pria yang disebut Adam itu atau disebut sebagai manusia itu diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Dia diciptakan pertama kali daripada wanita. Menjadi representasi yang tegas dan jelas dari Allah di dalam dunia. Sehingga setiap makhluk yang melihat pria, yang melihat laki-laki, semua makhluk itu akan melihat Allah di dalam dunia ini. Sehingga semua makhluk akan memuliakan Tuhan ketika dia melihat laki-laki ciptaan Allah itu. Saudara, pria yang ada di tengah keluarga itu, yang diciptakan Tuhan itu, adalah pria yang bekerja sekuat tenaga, berjuang sekuat tenaganya, memastikan keluarganya benar-benar terpelihara dalam hidupnya. Tetapi juga memastikan secara rohani bahwa dia menjadi penyebab, menjadi probable cause dari pertumbuhan rohani anggota keluarganya. Itulah laki-laki yang diciptakan oleh Allah. Dia menjadi pria yang bertanggung jawab, spiritual maupun fisikal di dalam keluarganya. Saudara, itulah yang kita lihat sepanjang Kejadian pasal 1 sampai pasal yang kedua. Betul? Tapi kemudian kita disuguhkan kepada realitas dunia ini pasca kejatuhan manusia ke dalam dosa dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kita melihat bagaimana pria ciptaan Tuhan itu kemudian gagal memenuhi seluruh panggilan yang Tuhan berikan. Sekalipun semua karunia Tuhan berikan kepada dia untuk melakukan tugasnya. Saudara, maka kalimat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-9 adalah kalimat Tuhan menggugat laki-laki yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan bertanya kepada laki-laki itu,
Di manakah engkau? Di manakah engkau? Dia bertanya kepada semua laki-laki, kepada semua umat manusia, di manakah engkau? Panggilan itu bukan karena manusia itu tidak dapat ditemukan. Sehingga Tuhan berkata, di mana engkau Tuhan mencari Adam? Tidak, karena Tuhan tahu di mana Adam. Panggilan itu muncul karena ada fungsi yang seharusnya dikerjakan oleh manusia itu, oleh laki-laki itu. Ada reasoning of being-nya dia, ada alasan dari keberadaannya dia. Tidak lagi kelihatan, tidak lagi bisa ditemukan. Dia tidak lagi berjalan sesuai fungsinya. Dia tidak lagi bisa dilihat secara nyata perannya di dalam keluarga, di dalam kehidupan society-nya, lingkungannya. Maka Tuhan bertanya, di manakah engkau? Walaupun seruan ini mirip bagi banyak orang pada masa kini, dan seruan ini seringkali muncul dari mulut seorang wanita single, bukan? Di manakah engkau? Sampai sekarang kau gak datang-datang melamar aku. Belum pacaran sudah putus. Ini bukan seruan wanita single yang sedang berjuang mencari pasangannya. Bukan. Panggilan Tuhan ini ditujukan kepada semua pria, semua manusia, semua laki-laki yang di dalam dirinya tidak lagi serius dengan Tuhan dan firman. Ditujukan kepada semua laki-laki yang ada di dalam keluarganya, tidak lagi kelihatan fungsi dan perannya. Ditujukan kepada laki-laki yang ada di gereja, yang selalu membiarkan istrinya pergi seperti janda, anak-anaknya seperti yatim piatu ada di gereja. Sementara dia ada di rumah menikmati kebebasannya. Firman Allah ini, panggilan ini ditujukan kepada seorang laki-laki di dalam konsep parenting yang tidak lagi melakukan fungsinya sebagai seorang ayah. Karena dia tidak bertanggung jawab mendidik anaknya secara rohani. Dia hanya sibuk bekerja dan dia pikir ketika dia bekerja, dia sudah memprovide segala sesuatu yang diperlukan. Dan dia merasa ketika dia sampai di rumah, dia berhak mencicipi sedikit istirahat tanpa diganggu oleh anaknya yang ingin bermain dengan dia. Maka tidak heran ketika ayah sudah pulang ke rumah, anaknya yang usia 2-3 tahun senang sekali melihat ayahnya, dan waktu dia melihat ayahnya dia ingin menunjukkan karya lukisannya ketika dia di TK. Dan dia berkata, "Papa, coba lihat, aku menggambar ini." Lalu dia berkata, "Papa, tolong bacakan buku cerita ini." Tapi papanya terlalu lelah, terlalu capek. Dalam hatinya, aku sudah berjuang sekuat tenaga di luar rumah untuk memenuhi sehingga engkau bisa menikmati segala sesuatu. Pergi sama mamamu sana. Sekiranya anak itu meninggal dalam beberapa bulan kemudian karena sakit, ayahnya akan menangis di pusaranya dan berkata sambil memegang buku cerita itu dan berkata, "Bangun nak, bangun. Ayo papa bacakan buku ceritanya." Tapi sudah terlambat. Firman Tuhan ini berbicara kepada laki-laki yang ada di pernikahan, yang tidak lagi menjadi pemimpin rohani, yang tidak lagi mengasihi istrinya. Firman Tuhan ini berbicara kepada setiap laki-laki, di manakah engkau? Di manakah engkau? Yang hanya mengeksploitasi pasangannya. Dia tidak peduli dengan keputusan yang diambil oleh pasangannya. Di manakah engkau? Itulah panggilan Tuhan buat kita. Sekalipun firman ini ditujukan kepada laki-laki, tapi firman ini berbicara kepada semua umat manusia, laki-laki maupun perempuan. Di manakah engkau hari Natal ini? Ada di manakah engkau di hari Minggu ini? Saudara, Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Memangnya kemana rupanya laki-laki itu? Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan oleh firman Allah, ketika mereka mendengar langkah Allah itu, dia berkata, "Aku mendengar ada langkah." Dan memang waktu seperti itulah biasanya mereka datang bercengkrama, berelasi, berbincang-bincang Allah dan manusia itu.
Tapi apa yang terjadi pasca memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Manusia mengalami perubahan dalam dirinya. Manusia mengalami sesuatu yang terjadi. Dia sadari atau tidak, ada satu perasaan yang berbeda hari itu. Cuaca tidak berubah karena masih dingin, sejuk, dan momen waktu di mana Allah harusnya datang menyapa manusia dan mereka harusnya punya waktu bersama. Tidak lagi menjadi waktu yang paling dicintainya, dinantikannya. Laki-laki itu kemudian mengajak istrinya untuk bersembunyi di dalam taman. Karena takut kepada Allah. Laki-laki itu berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Yang membelit dirinya dari dosa itu. Dengan apa caranya? Kalau kita membaca di ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, kita akan menemukan mereka berusaha dengan kekuatannya membuat pakaian dari segala macam tumbuhan, betul? Untuk melepaskan dia dari segala permasalahan yang dihadapi. Manusia itu yang sudah mendapat segala sesuatu menyalahgunakan karunia Allah. Saudara perhatikan ayat yang ke-7. Mereka bukan hanya menggunakan makhluk yang Tuhan karuniakan itu, tumbuhan, tetapi mereka juga menggunakan apa yang diberikan Tuhan. Apa rupanya yang diberikan Tuhan, Pak? Paling tidak kita bisa melihat dua. Satu, rumah. Dua, tanaman, seluruh yang ada di taman itu digunakan untuk menjauh dari Tuhan. Kemana mereka bersembunyi? Di taman, tempat mereka ditempatkan Tuhan untuk berlindung dan menikmati segala kebahagiaan. Di rumah yang Tuhan berikan itu, mereka bersembunyi menjauh dari Tuhan. Dengan seluruh yang Tuhan berikan, dipakai untuk menjauh dari Tuhan. Masa kini juga tidak jauh berbeda, bukan? Masa kini banyak laki-laki, banyak manusia menerima berkat Allah, bukan? Menggunakannya justru menjauh dari Tuhan. Tuhan berikan rumah bagi kita, seperti Tuhan berikan rumah bagi Adam dan Hawa di taman itu. Tapi rumah itu dipakai untuk bersembunyi, menjauh dari Tuhan. Ketika Tuhan ada di sana, mereka tidak mendapatinya. Tuhan berikan pekerjaan, tapi justru pekerjaan itulah yang membuat kita terhalang datang kepada Tuhan, bukan? Kita memiliki mobil, memiliki harta benda, tapi justru kemana kita pergi ketika hari waktu untuk kita menyapa Allah? Kita pergi ke tempat-tempat yang ramai, kita tidak pergi ke tempat yang sepi, di mana Allah berbicara dengan lembut di sana. Kita pergi ke tempat yang kita sukai. Adakah engkau menggunakan apa yang Tuhan berikan hari ini seperti manusia itu? Atau adakah kita menggunakan apa yang Tuhan karuniakan untuk menolong kita makin setia dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, atau justru sebaliknya, semua yang Tuhan berikan, semua yang Tuhan karuniakan, semua yang Tuhan persembahkan kepada kita untuk kita nikmati dan kita miliki, itu justru kita gunakan untuk makin jauh dari Tuhan. Saudara, hari ini gugatlah hatimu. Tanyalah kepada dirimu sendiri. Kalau harta yang kau miliki membuat engkau makin jauh dari Tuhan, bertanyalah, di manakah engkau hari ini? Saudara, apa yang Tuhan perintahkan kepada manusia yang menjadi fondasi dari keluarga itu? Karena dia diciptakan pertama, dia diciptakan untuk tujuan, dan dia dipanggil untuk tujuan itu. Tuhan menciptakan, memanggil manusia untuk tujuan dan maksud yang khusus. Mari kita baca sama-sama Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 28. Saudara, kita baca sama-sama dengan bersuara 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah menciptakan manusia itu
menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah dan taklukkanlah bumi. Burung-burung di udara dan atas segala binatang. Untuk tugas khusus itu, Allah memperlengkapi manusia dengan segala karunia yang diperlukan. Dengan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tuhan mengaruniakan, perhatikan kalimatnya, agar mereka berkuasa. Kepada siapa diberikan ini? Kepada manusia. Kepada laki-laki itu. Saudara, agar apa ya? Saudara, ada 3 hal ya. Yang pertama, supaya kita menjadi penata layan Allah. Kita dicipta, diberi segala semua fasilitas itu, dikaruniakan segala sesuatu yang ada, yang Tuhan ciptakan jauh sebelum kita diciptakan, supaya kita menjadi seorang manajernya Tuhan. Untuk kepentingan Tuhan dan kemuliaannya. Coba perhatikan dalam terjemahan ini. Di dalam terjemahan bahasa Ibrani, kata yang digunakan itu berkuasa, itu dominion itu, radah itu, artinya idenya adalah kata kerja, menginjak sebenarnya. Ide kata dari radah itu. Bukan hanya sekedar rule, tapi dominion, tetapi juga menginjak, memerintah sebagai perwakilan Allah. Jadi kita, laki-laki, kekuatannya bukan masalahnya untuk bisa melakukan kekuasaan itu. Yang menjadi masalah adalah cara kita melaksanakannya. Jadi bukan masalah apakah aku punya kemampuannya, enggak. Karena kemampuan itu tidak datang dari kita. Tuhan berikan kuasa, dia taruh kuasa itu kepada kita. Dan kuasa itu datang dari Allah. Saudara, kalau presiden itu bukan dia yang berkuasa. Tapi yang menaruh kuasa itu kepada dia, betul enggak? Karena begitu orangnya sama, tapi kuasa itu dicabut dari dia nggak bisa apa-apa. Begitu juga raja, betul enggak? Tetapi yang menjadi masalah, cara melaksanakan kuasa itu. Apakah dia gunakan bagi dirinya sendiri atau bagi kebaikan si pemberi kuasa. Nah, ini menjadi masalah. Kita dipanggil untuk memiliki dominion atas apa yang Tuhan karuniakan itu. Itulah panggilan kita. Itulah panggilan laki-laki. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi seorang yang menghasilkan bagi Allah. Produktif. Kita dicipta, dipanggil khusus untuk bisa bertambah banyak. Ini berarti menghasilkan bukan? Berbuah bukan? Dalam perjanjian baru istilah yang digunakan lebih banyak berbuah. Banyak berbuah dan berbuah banyak. Secara quantity dan quality. Saudara, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 ada konsepsi multiplikasi. Multiplikasi bukan bicara tentang anak. Makanya kalau punya anak katanya enggak boleh 2 saja Bapak Ibu. Karena kalau 1 itu kurang. 2 itu substitute, pengganti saja. Kalau konsep multiplikasi berarti 1 harus jadi 2 kan? Kalau suami istri 2 harus jadi 6 dong. 1 harus menghasilkan 2. Berarti anggotanya harus jadi 6, 4 anak dan Bapak Ibu. Loh kenapa Bapak cuma 2? Kan ada jawabnya juga. Tapi mereka bukan lagi 2, tapi menjadi 1. 1 menghasilkan? Sudah multiplikasi? Kalau hanya 2 anaknya namanya substitute. Hanya pengganti dari bapaknya dan mamanya. Multiplikasi harus 4. Maka saya belum melaksanakan mandat budaya itu.
Jadi Bapak masih mau cari? Oh tentu. Saya ketemu dengan seorang pendeta di Kashiwazaka di Niigata. Anaknya 7. Pendeta. Bayangkan, mobil Foxy pun tidak cukup. Betapa beratnya pergumulan pendeta harus membeli Hiace. Hanya untuk mengangkut keluarganya ke gereja, bukan? Produktif bagi Allah. Karena Allah memang memberikan kehormatan kepada manusia supaya terdorong untuk mendatangkan kemuliaan bagi penciptanya. Dia harus berbuah, barulah dia memuliakan Allah. Pertanyaannya, buah apa yang kita hasilkan? Karena dalam Yehezkiel pasal 15, orang Israel juga disebut kebun anggurnya Tuhan. Di dalam Yehezkiel 15 tidak disebut Israel tidak berbuah. Dia berbuah. Tetapi buahnya masam. Tidak bisa berguna untuk apapun. Mungkin kita berbuah, tapi buah yang kita hasilkan tidak baik untuk apapun. Jadi pelayan juga hanya menghalangi orang datang ke gereja. Sudah pernah dengar itu ya? Ada satu kisah bukan? Ketika seorang laki-laki datang ke gereja dengan anaknya yang masih kecil. Karena anaknya nangis-nangis, dia tergopoh-gopoh di tengah keramaian yang gak enak. Dia tumpahkan itu susu di gereja. Seorang laki-laki pelayan, gak tahu apakah dia penerima tamu atau seorang majelis, gak tahu. Dia marah sekali dengan laki-laki itu. Kamu tahu berapa harga karpet ini? Apa yang terjadi? Laki-laki itu merasa sedih sekali. Dan dia pulang. Malamnya dia pergi ke bar. Dia tumpahkanlah minuman di sana, pecah pula gelas kristal itu. Apa kata pelayannya? It's okay, don't worry. Dibersihkan dengan baik. Bahkan diganti lagi minuman yang baru. Dia terkesan sekali, mengapa jauh berbeda perlakuan pelayan di bar daripada pelayan di gereja. Dan sejak saat itu dia gak pernah lagi ke gereja, dia rutin rajin ke bar. Saudara bisa melihat moralnya? Sikap dan perbuatan seorang menghasilkan kepahitan dan buah yang masam yang bisa dirasakan oleh orang sehingga orang tidak tertarik untuk ada di gereja. Tapi justru ada di tempat yang tidak seharusnya mereka berada. Saudara, Allah bermaksud memberikan kehormatan supaya ia dapat terdorong untuk bisa menghormati Allah. Yang ketiga, manusia diciptakan untuk, ini yang paling penting, kabas. Kabas ini bukan kena kolesterol jadi kebas. Sabdu, to keep. Tetapi sebenarnya bicara dominasi ini satu paket dengan istilah menginjak itu tadi. Kata menaklukkan artinya supaya tidak ditaklukkan, bukan? Kenapa? Saudara, jangan sampai engkau ditaklukkan, maka engkau harus menaklukkannya. Kenapa? Karena tidak netral dia. Kalau dia tidak ditaklukkan, maka dia akan menaklukkanmu. Ada apa rupanya? Dalam Kejadian, sudah dikasih jelas sekali ada yang perlu ditaklukkan, ada yang perlu didominasi, ada yang perlu dikuasai. Apa? Saudara, ada manipulasi materialisme. Dan yang kedua, ada si jahat di sana yang bisa memanipulasi dia. Maka Kejadian pasal 1 Allah sudah mengingatkan kepada manusia untuk melakukan fungsinya sesuai panggilan Allah. Jangan kamu didominasi, kamu harus mendominasi. Oleh apa? Oleh alam. Dunia materi itu. Dia ada di bawah kaki manusia. Maka konsepnya adalah kuasailah, injaklah. Jangan engkau dikuasai oleh materi, tapi engkaulah yang harus menguasai materi. Perhambalah seluruh materi itu. Jangan biarkan dirimu diperhamba oleh materi. Tapi apa yang terjadi? Kejadian pasal 3 mencatat bahwa mereka jatuh ke dalam dosa. Maka terjadilah apa yang disebut materi membalikkan posisi manusia. Bukan lagi menguasai, tapi dikuasai. Dan itu yang kita lihat sampai hari ini. Coba, uang yen siapa yang buat? Siapa yang buat uang yen? Pemerintah Jepang kan?
Siapa yang tentukan nilainya? Mana saya tahu Pak, ya, makanya ditanya. Siapa yang tentukan nilainya? Manusia kan? Siapa yang buat naik, siapa yang buat turun? Siapa yang gunakan? Manusia. Jadi dia ditentukan oleh dirinya, dibatasi oleh dirinya, dikalahkan oleh dirinya. Dan siapa yang mati-matian bekerja hanya untuk mendapat yeni. Sampai berkata, aku tak punya waktu untuk ke gereja. Karena aku sedang mencari materialisme. Saudara, ide utamanya bukan dikuasai, memerintah bukan diperintah. Ide utamanya adalah menjaga dengan cara menaklukkannya. Si jahat, si ular ada di sana. Jagalah supaya dia tidak masuk ke rumahmu, ke tempat yang Tuhan taruh engkau ada. Karena dia ada di sana, dia mengintai di depan pintumu. Jangan biarkan dia masuk. Apa yang terjadi, saudara? Laki-laki tidak menjalankan fungsinya. Dia biarkan si jahat itu masuk ke rumahnya. Dia tidak menjaga keluarganya. Dia tidak menjaga istrinya. Saudara, yang kita tahu ular itu sangat cerdik. Kecerdikannya mempunyai potensi dan kemampuan untuk bisa memperdaya orang lain. Semua ahli sepakat bahwa ular yang paling cerdik itu, entah bagaimana ceritanya, kemungkinan di antara Kejadian pasal 1 ayat 31 sampai Kejadian pasal 3 ayat 1, di antara itulah terjadi kejatuhan bagi ular itu. Karena memang orang yang sombong itu bukan orang yang bodoh biasanya. Ya kalau udah bodoh sombong juga terlaluan dia. Ular itu cerdik. Kecerdikannya membuat dia tinggi hati. Kemungkinannya antara Kejadian 1 ayat 31 sampai Kejadian pasal 3 ayat 1. Di antara itu manusia kemudian tidak berjuang untuk menjaga dia tidak masuk ke rumah. Membuatnya akhirnya menggoda keluarganya. Seorang laki-laki seharusnya fokus menjaga, melindungi, memelihara. Bukan hanya dirinya, tapi keluarganya. Seluruh panggilannya supaya tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai ciptaan Allah. Tapi lihat yang terjadi dalam Kejadian pasal 3. Adam bahkan tidak bisa melindungi istrinya dari godaan dan manipulatif si ular itu. Ular yang sudah dieksploitasi oleh iblis, sekarang mengeksploitasi wanita. Wanita yang seharusnya dilindungi, dipelihara dengan firman Allah, masa Pak harus ditempel terus 24 jam Pak? No, melindunginya tidak demikian betul. Ajarkan kepada firman Allah, bimbing dalam kerohanian yang beres, sehingga dia mampu berjaga ketika engkau tidak ada di rumah. Karena dia bukan Sinta dari kisah Ramayana. Yang kalau pasangannya mau pergi berburu, dia buat lingkaran. Masuk ke dalam lingkaran, jangan keluar ya. Selama kau dalam lingkaran, Rahwana tidak akan bisa masuk. Anak-anak muda ngerti gak sih kisah itu? Saudara, wanita yang seharusnya dipimpin justru sekarang berbalik. Apa yang terjadi? Wanita bukan hanya digoda, tapi wanita digunakan oleh iblis untuk menggoda yang seharusnya menjaga dia. Apa yang terjadi? Istrinya berkata, makanlah buah ini. Itu sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, bukan? Istri yang seharusnya dipimpinnya, sekarang justru memimpinnya untuk melakukan dosa. Maka tidak heran nanti kalau kita baca Kejadian pasal 3, Adam dikutuk oleh Tuhan bukan karena makan saja, karena engkau mendengarkan kata istrimu. Karena engkau seharusnya subdue it. Kamu harus menjaganya, kamu harus menaklukkannya, kamu harus memimpin alam ini, tapi kamu malah dipimpin oleh alam ini. Saudara, semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan di taman,
harusnya jadi hamba manusia untuk dikelola. Uang harusnya jadi hamba kita, bukan kita jadi hamba uang. Uang harusnya menjadi alat buat kita, bukan kita diperalat oleh uang. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan manusia? Manusia mengalami kondisi yang tidak lagi biasa seperti sebelumnya. Apa itu? Manusia mengalami apa yang dikatakan pendeta Dr. Stephen Tong berkata, posisi keterbalikan. Mengalami keterbalikan posisi, pembalikan situasi. Manusia yang seharusnya menaklukkan sekarang ditaklukkan. Manusia yang seharusnya itu memperhamba jadi diperhamba. Manusia yang seharusnya mengelola dia justru dibelenggu oleh apa yang seharusnya dia kelola. Saudara-saudara, manusia akhirnya tidak lagi bisa menikmati keindahan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Karena dia harus penuh dengan air mata. Dia harus terus berpeluh. Dia harus penuh dengan darah. Menikmati kesakitan, penderitaan. Kenapa? Dia jatuh pada situasi kehinaan. Dia jatuh diperbudak oleh alam semesta ini. Maka dia mengalami titik terendah sejak dia dicipta oleh Allah. Karena Kejadian pasal 1 sampai pasal 2, Tuhan melihat segala sesuatu baik. Tetapi mereka melihat apa yang baik bagi mereka. Apa yang terjadi? Manusia mengalami bukan hanya keterpurukan, tapi juga keterasingan, teralienasi. Mereka bukan hanya terpisah dari Allah, terpisah dari pasangannya. Karena nanti mereka pecah kongsi. Dalam Kejadian pasal 3. Dia berkata, istri itu yang kau kasih itu, seandainya bukan itu, mungkin lain ceritanya. Kenapa kau kasih dia sama saya? Salah satu akibat dari dosa adalah keterasingan dari Allah, saudara. Keterasingan dari Allah inilah yang membuat mereka bersembunyi. Dalam Kejadian pasal yang ketiga yang ke-8. Yang membuat mereka lari. Nah, persembunyian itu sebenarnya berakar dari rasa malu, penyesalan, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Dia berusaha membuat pakaian dari daun, membuat cawat dari sana, tapi toh tidak berguna, tidak menghasilkan apa-apa. Rasa bersalah, ketakutan menyertai setiap pemberontakan. Saudara, kalau nanti Anda punya anak, atau yang sudah punya anak, yang usia 3-4 tahun, ketika dibilang jangan makan marshmallow ini ya, jangan makan permen ini ya, kalau mau nanti jatahnya 1 kali 1 ya. Tapi ketika kita pergi keluar, tiba-tiba marshmallow-nya tinggal setengah. Lalu kita tanya kepada anak itu, siapa yang makan marshmallow ini? Anak itu berkata, aku enggak kok. Tapi sudah merah semua di sini. Bukan aku yang makan. Siapa yang ngajarin dia bohong? Adakah orang tua mengatakan, nak, supaya kamu jadi manusia sejati, kalau engkau harus belajar berbohong ya. Semangat nak berbohong. Tidak ada orang tua begitu. Tapi mengapa dia pandai berbohong? Kenapa dia pandai bersaksi dusta kepada orang tuanya? Saudara, itulah natur manusia yang telah jatuh dalam dosa itu. Manusia tidak mampu lagi, bahkan tidak berani lagi melihat Allah. Dia tidak lagi mampu berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita merasa bersalah kan kita malu ya. Jadi kalau ada yang berselisih, nah lihat siapa yang paling gak mau ketemu. Mungkin dia rasa bersalah. Wah, mulai sekarang kita berselisih harus tatap-tatapan muka. Apa lo? Kehangatan relasi yang tadinya begitu intim dan indah dengan Allah, sekarang menjadi sesuatu yang menakutkan bagi manusia. Dan manusia lari. Dan sadarkah kita punya kecenderungan merespon dengan cara Adam. Ketika dia jatuh ke dalam dosa. Kita punya cara yang sama. Udah lama gak gereja, ditanya pendeta kemana. Di SMS gak dibalas, tapi dibaca. Di telepon gak diangkat. Ya. Di chat di media sosial, ganti nomor.
Saudara, pertanyaannya kalau kita terus lari dari Allah, keterpisahan kita, dia terasing dari Allah, pertanyaannya mau lari kemana? Bukankah Mazmur 139 ayat 7 dikatakan, kemana aku bisa menjauh dari rohmu? Kalau aku taruh tempat tidurku di dunia orang mati pun, engkau ada di sana, betul? Aku tidak bisa lari dari hadapanmu. Satu-satunya orang yang cukup bodoh melarikan diri jauh dari Tuhan, Yunus. Coba bayangin. Sehingga saking bodohnya tidak mampu manusia mendidiknya. Sehingga Tuhan harus mengirim seekor ikan untuk mendidik seorang manusia. Saudara bisa mengerti maksudnya? Kalau Tuhan itu seorang komika, maka dia yang paling lucu di dalam stand up komedi dalam sejarah. Karena Tuhan sedang menyindir manusia, you terlalu bodoh untuk diajar manusia. Maka aku kirim binatang untuk mengajar kamu. Dan itu terjadi tiap hari dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen, ada banyak anak Kensu, para pelajar, perawat, diingatkan oleh teman-temannya yang tidak percaya, yang beragama lain dan berkata, enggak gereja. Saudara lihat, Tuhan sedang marah kepada kita. Kenapa? Karena orang Kristen, teman sahabatmu mengingatkanmu, tidak lagi engkau dengar. Sekarang kau harus dipermalukan oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang kau sembah. Yang selalu kau puja itu justru yang mengajarmu adalah orang yang tidak percaya untuk engkau kembali kepada Allahmu. Ironi bukan? Malu gak? Malu. Teman saya waktu kami pulang menjemput kami di bandara Pontianak. Karena barang terlalu banyak, saya suruh Kayla, anak nomor 1, masih usia 5 atau 6 tahun, kalau saya tidak salah, duduk di depan. Nah, kamu duduk depannya, sama om. Ini masih teologi, sudah tamat, kakak tingkat saya, S2, Master of Theology. Dia nyetir. Waktu nyetir, Kayla gelisah. Kenapa? Kenapa kamu? Saya bilang, om itu enggak pakai seatbelt. Saya tepuk, pakai seatbelt. Oh, di sini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini Indonesia, bebas. Apa kata Kayla? Bahaya loh om, nanti tabrakan, mati. Dengan bahasa anak-anak. Akhirnya dengan malu dia pakai seatbelt itu. Lalu saya teriak, ini Indonesia, bebas. Puas sekali rasanya saya. Saudara, seorang master teologi dididik oleh anak umur 6-7 tahun tentang safety riding, kegunaan seat belt. Saudara, saya katakan itulah kita ya, terlalu cerdas kita ini. Sehingga Tuhan mengutus anak-anak yang kecil yang tidak tahu apa-apa, yang tidak perlu sekolah sampai seperti kita untuk mengetahui betapa berbahayanya mengendarai tanpa seat belt. Sejak saat itu saya dengar dia tidak pernah lagi tidak pakai seatbelt. Dia bahkan pergi naik sepeda motor pakai seatbelt. Pakai sabuk pengaman celananya. Saudara lihat betapa Tuhan sebenarnya cinta kepada kita. Tapi kadang Tuhan jengkel juga. Saya nggak tahu bagaimana Anda melihat teguran Tuhan itu. Saya melihatnya sampai ke situ. Keterpisahan itu juga yang membuat Adam dan istrinya tahu mereka telanjang dan mereka terpisah. Mereka pecah kongsi, mereka saling menyalahkan. Dan tahu gak bahwa ketika Tuhan bertanya kepada Adam, di manakah engkau? Tuhan tidak bertanya kepada ular. Kenapa Tuhan tidak bertanya kepada ular? Karena yang seharusnya bertanya kepada ular bukan Allah, tapi manusia. Karena ular adalah hamba dari manusia. Untuk diperalat, digunakan untuk mendapatkan hikmatnya. Tapi apa yang terjadi? Hikmat ular yang licik itu memperdaya manusia. Dan dalam bahasa Ibrani kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-12, ada 10 kata dalam bahasa Ibrani. Jawaban dari Adam. 10 kata dalam bahasa Ibrani. Tahukah kita 9 dari 10 kata itu pembenaran dirinya sendiri. Dan jawaban daripada wanita itu, istrinya, ada 3 kata dalam bahasa Ibrani.
Dari 3 kata itu, 2 kata pembenaran diri sendiri. Saudara, lebih baik mana, laki-laki atau perempuan? Wanita, lebih baik mana laki-laki dan perempuan? Wanita lebih baik. Karena dia cuma 2 aja pembenarannya. Tapi kalau persentase sama enggak? Foto. Sama kualitasnya. Saya enggak setuju ya, saya harus bela kaum ibu dan kaum wanita. Saya baca itu dalam satu artikel. You know what? Woman's brain is very different than a man. Woman brains separated by 2 types, left and right. In the left side, there is nothing left. In the right side, there is nothing right. Apa artinya? Sudah waktu saya dengar video itu kurang ajar loh ini yang bikin ini. Tapi saya ketawa. Saya tidak setuju saudara, saya catat ya, saya tidak setuju dengan video itu. Lalu saya jawab, you will amaze that some kind woman's brain because woman is from man. Yang menyebabkan left side woman's brain, nothing left and nothing right, itu siapa? Man. So, saya benar mengerti, wanita dibilang sebelah kanan nggak ada yang isinya, sebelah kiri nggak ada yang benar. So, saudara, mengerikan bukan? Apa yang terjadi? Seluruh keterpisahan itu menyebabkan manusia hanya bisa membenarkan dirinya. Ketika Tuhan berkata, di manakah engkau? Aku bersembunyi. Siapa yang kasih tahu engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Apa kata Adam? Wanita yang kau tempatkan itu, yang menyuruh aku memakan buah itu, semuanya pembenaran diri. Wanita berkata, ular itu yang suruh aku makan. So, saudara, coba lihat, apa yang terjadi? Akhirnya semua manusia harus menanggung akibatnya. Apa yang terjadi kemudian? Yang ketiga, bukan hanya sekedar keterpisahan, tapi keterpisahan itu bicara secara relasi dengan Allah, dengan pasangannya, dengan lingkungannya, tetapi juga dengan dirinya, dengan jiwanya. Keterpisahan roh dari tubuhnya, kematian itu. Maka dikatakan, dia bukan hanya mati secara rohani, tapi juga dia mati kembali kepada debu. Laki-laki harus mengalami banyak kesakitan, mengalami kutuk. Loh, yang terkutukkan bukan manusia, Pak, tapi terkutuklah tanah karena engkau. Hanya engkau karena engkau mendengarkan apa kata istrimu. Terkutuklah seluruh alam ini karena engkau. Saudara, pada saat itu laki-laki mengalami kesakitan, penderitaan. Tapi pada saat yang sama wanita juga mengalami kesakitan. Dia akan berahi, melahirkan anak, dan menderita begitu rupa, tapi dia akan kembali datang lagi berahinya. Dan terus akan begitu, berulang kali kesakitannya luar biasa. Tetapi bukan hanya itu, Allah juga mengalami kesakitan. Kalau kita membaca Kejadian pasal 6 ayat yang ke-6, di situ dikatakan apa? Coba kita baca sama-sama. Lalu Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia ini dan Allah melihat makin jahat manusia itu. Pasca kejatuhan manusia dan hatinya begitu sakit. Saudara lihat, kejatuhan manusia bukan hanya merusakkan relasinya, merusak dengan pasangannya, tapi juga merusak hati Allah. Tentu Allah tidak mungkin bisa menyesal. Ini adalah ungkapan antropomorfis. Ungkapan manusia yang diucapkan oleh Allah supaya manusia bisa mengerti perasaan Allah. Allah begitu kecewa sekali dengan manusia yang diciptakannya, yang awalnya itu untuk memuliakan dia, justru sekarang kemudian menyakiti hatinya. Saudara, sebelum dia berbuat dosa, usaha pekerjaannya di taman itu selalu menyenangkan bagi Adam. Dihiasi kerja tanpa harus ngoyo banget.
Dia bisa hidup tanpa kekhawatiran. Tidak ada yang menggelisahkan hidupnya. Tapi sekarang pekerjaannya sangat melelahkannya. Merusakkan tubuhnya. Kekhawatiran jadi siksaan bagi hidupnya. Itulah yang terjadi. Pikirannya akan banyak disusahkan oleh banyak hal. Dia mengalami begitu banyak kesulitan. Iya, bukan dia yang dikutuk. Tanah itu dikutuk. Tapi dia sedang mengelola tanah yang terkutuk. Bukankah itu sama mengerikannya? Dia bukan hanya mengalami perubahan dari pekerjaannya, kehidupannya, siklus hidupnya. Tapi juga makanannya berubah. Cara dia menikmati makanannya berubah. Tidak ada yang bisa memuaskan dia lagi. Jika dibanding dengan apa yang dia dapat di taman. Makanannya sekarang harus keluar dari tumbuhan yang ada di padang. Dan dia harus lebih dahulu mengelolanya. Berjibaku dengannya dan kadangkala tidak dihasilkan apa-apa. Dan dia harus menderita karena dia tidak bisa punya apa-apa. Adam mengalami perubahan dalam cara dia memakannya dan dikatakan oleh ayat yang ke-17, bersusah payah mengolah, mendapat, memakannya. Dan dia harus terus berusaha sampai dia tutup matanya. Maka kalau Anda membaca buku Andar Ismail, seri Selamat itu, dia katakan semua manusia itu lahir dengan tangisan, menjalani hidup di dalam tangisan, meninggalkan dunia ini juga ditangisi oleh orang-orang, dan menyebabkan banyak tangisan orang-orang lain, betul? Di dalam dunia ini kita membutuhkan space, sampai kita hidup kita butuh space, kita cari rumah, sampai kita mati pun kita masih butuh space, walaupun cuma 1 kali 3 meter. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai laki-laki? Di manakah engkau hari ini? Saudara, puji Tuhan. Sejarah manusia dan kisahnya tidak berhenti di sini. Perhatikan pasal yang ketiga 15. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ini adalah janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia dan umat manusia. Inilah gospel yang diberikan oleh Tuhan dalam kitab perjanjian lama. Janji akan ada keturunan si perempuan yang akan disebut Yesus itu. Perempuannya yang mana? Enggak tahu yang mana. Tapi pasti nanti akan datang. Dia yang akan menghancurkan kepala si ular itu. Mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa si jahat itu. Dan dialah yang disebut dalam perjanjian baru, Adam yang kedua. Adam yang kedua yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Tidak ada dosa didapati di sana. Adam yang pertama dalam Kejadian pasal 3 membuat manusia seluruhnya jatuh ke dalam dosa. Adam yang kedua akan sepenuhnya membawa manusia kepada Allah kembali. Itulah keselamatan melalui karya penebusannya, Yesus Kristus. Ayat 21. Tuhan Allah membuat jubah kulit binatang untuk Adam dan untuk istrinya, lalu mengenakannya. Saudara, kulit ini kulit dari mana? Apakah Tuhan beli dari Cibaduyut, dari Bandung? Tidak. Tuhan menyembelih domba. Dan waktu dia disembelih, darahnya dicurahkan. Dan dikuliti, kulitnya digunakan sebagai pakaian. Saudara, apa artinya ini? Inilah konsep korban. Korban penebusan dosa. Domba yang mati itu, dia menjadi korban pengganti, substitute sacrifice. Domba yang sama di perjanjian baru akan disembelih di atas kayu salib dan darahnya akan dicurahkan. Dan semua orang akan mengenakan seluruh kebenaran yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Maka konsep penebusan, pengganti itu, kita masuk ke dalam kematian, tetapi digantikan oleh Kristus. Kitab Korintus di Paulus berkata, dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi Tuhan menyelamatkan Adam dan Hawa.
pakaikan baju kulit itu. Maka kita nanti lihat di pasal yang keempat, Adam dan Hawa mengerti konsep korban penghapus dosa dengan mengajarkan kepada anaknya, bawalah nak korban itu, sembelilah kambing korban itu di hadapan Tuhan. Jangan bawa jagung nak, karena korban itu harus darah dan dicurahkan. Harus ada yang mati supaya engkau tidak mati. Itu korban pengganti bukan? Tapi kan Kain ngeyel. Suka-suka gua, yang nyembahkan gua. Maka Tuhan marah dan tidak menerima persembahannya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Manusia itu memberi nama sebab saudara, setelah Tuhan mengadakan penebusan bagi Adam, apa yang terjadi pada Adam? Adam mengambil sikap iman kepada Tuhan. Dari mana Pak Bapak tahu dia beriman kepada Tuhan? Perhatikan dalam teks ini. Adam dikatakan memberi nama kepada Hawa. Kenapa dia kasih nama kepada wanita itu Hawa? Kenapa Tuhan kasih nama Hawa? Kenapa enggak kasih nama Mince gitu? Ya, atau biar menggelegar Guntur begitu kasih nama istrinya. Tapi kasih nama Hava. Saudara, tindakan manusia setelah yang dikerjakan oleh Allah baginya adalah harapan. Jadi semua tindakan manusia pasca korban pengganti itu adalah tindakan pengharapan di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan istilah Hava ini. Istilah Hava artinya adalah life giver, pemberi hidup, pemberi nafas. Mengapa Adam menamainya? Ini tanda iman Adam kepada Allah. Untuk memulihkan hidupnya dan keluarganya. Sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Dia mau kembali lagi ke sana. Tuhan, sebagai tindakan imannya, mulai hari ini namamu Hawa. Ketika dia memberi nama, dia sedang mengambil peran apa? Dominion, bukan? Sabdu, bukan? Sekarang aku dengarkan kata-kataku. Namamu sekarang Hawa. Engkau tidak lagi sebut inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, itu masa lalu. Ketika aku jatuh cinta samamu. Sekarang cukup. Mataku sudah kelihatan. Aku sudah melihatmu dengan jelas. Dulu tidak ada lagi kacamata kuda. Sekarang, listen to me. Namamu sekarang Hawa. Kenapa? Karena aku punya harapan kepada Allahku. Bahwa dia akan memulihkan keluarga, memulihkanmu. Dan terlebih dahulu aku dipulihkan. Dan sekarang aku mengambil peranku sebagai laki-laki. Oke? Deal? Oke. Sejak saat itu, Hawa mengikuti apa kata Adam. Dari mana tahu Pak? Coba perhatikan. Dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang pertama. Mereka punya anak yang pertama. Namanya siapa? Coba kita baca sama-sama. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan Kain dan berkata, siapa yang kasih nama anak itu? Hawa. Saudara, dalam bahasa Ibraninya sebenarnya dijelaskan apa? Aku telah mendapat seorang laki-laki seperti Tuhan menciptakan laki-laki bagiku. Lihat ya. Dan dia belajar dari siapa memberi nama itu? Adam. Dia sudah ngerti bukan? Yang dilakukan oleh Adam adalah tindakan iman. Sekarang dia melakukan tindakan iman dengan dirinya sendiri memberi nama kepada anaknya Kain. Dari mana Pak tahu tindakan iman? Dalam perjanjian lama memberikan nama itu adalah ekspresi kepercayaan, ekspresi pengharapan dan tindakan imam. Saudara, Anda pernah ingat kisah Hagar ketika dia mengetahui dirinya hamil, lalu dia kemudian lari karena perlakuan nyonyanya, dia diperlakukan tidak baik. Apa yang terjadi? Dalam Kejadian pasal 16 ayat yang ke-13, dia bertemu dengan malaikat Tuhan yang bicara kepadanya. Dan di situ ketika dia bicara dengan malaikat dan malaikat menggerakkan hatinya, apa dia katakan? Dia segera memberi nama mata air yang dia temukan itu. Apa? El Lahai Roy, itu bahasa Ibraninya. Allah yang telah melihat dan memperhatikanku. Lihat ya, ini memberi nama El Roy.
Itu adalah tindakan iman, dia percaya kepada Allah yang menampakkan diri itu. Maka dia beri tempat itu, mata air itu namanya Sumur El Lahairoi. Saudara tentu mengingat kisah Yakub lari dari Esau ke rumah angkelnya yang bernama Laban. Bukan si Laban ya. Walaupun disebut si Laban, bukan orang Batak dia. Ya. Apa yang terjadi? Dia ketiduran saking capeknya di sebuah tempat di mana kemudian Tuhan menampakkan diri dalam mimpinya. Lalu dia kaget, dia bangun. Loh, ada Tuhan di sini. Dan dia berkata, tempat ini adalah pintu gerbang sorga. Dan mulai hari ini, aku memberi nama tempat ini Bet-El. Bait Elohim. Tempat di mana Allah berbicara. Hadir bagiku. Dia ambil bantal batu itu. Dia siram dengan minyak. Dan dia berkata, berkatilah aku. Lihat itu tindakan iman. Saudara, Anda bisa lihat, cek dalam seluruh kisah dalam perjanjian lama. Memberi nama itu adalah tindakan iman. Adam yang sudah ditebus itu percaya kepada Allah dan berkata, namamu Hawa. Dan Hawa belajar melakukan apa yang dilakukan oleh Adam. Ketika seorang laki-laki menolak taat kepada Allah, menolak tunduk kepada Allah, dan lebih memperdengarkan suara istrinya. Ketika seorang laki-laki tidak lagi mendengarkan, tidak lagi melakukan, tidak lagi berfungsi sebagaimana alasan dia diciptakan oleh Tuhan, sebagaimana alasan dia dipanggil oleh Allah menjadi seorang stewardship, manajer yang Tuhan berikan. Dia tidak lagi menghasilkan buah, dia tidak produktif bagi Allah. Ketika seseorang menolak tunduk kepada Allah dan perintah serta panggilan Tuhan, malah dia menaklukkan diri kepada alam dan ciptaan. Maka apapun alasannya, apapun kehebatannya, apapun keunggulannya, dia pasti hidupnya hancur. Dan pada akhirnya dia akan menikmati kematian yang kekal. Amin. Maka seorang laki-laki, dia harus terlebih dahulu tunduk kepada Allah. Menunjukkan tindakan imannya. Kalau betul hidupnya mau diberkati oleh Tuhan. Di dalam dunia yang berdosa ini. Ketika manusia itu kembali kepada Allah, Ia adalah Allah yang tidak berdiam diri. Dia Allah yang penuh belas kasihan, merancangkan keselamatan bukan hanya bagi manusia, tapi bagi seluruh umat manusia yang berdosa. Ketika manusia itu percaya, meletakkan kepercayaannya kepada Allah, maka dunia yang berdosa ini tidak akan bisa merebutnya dari tangan Allah. Amin. Yohanes 10 ayat yang ke-28 berkata apa? Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan satu kuasa pun tidak ada yang dapat merebut mereka dari tanganku. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini pertanyaan buat kita semua. Di manakah engkau hari ini? Adakah engkau berada bersama dengan Allah? Atau sedang menggunakan yang Tuhan berikan kepadamu untuk menjauh daripada Allah? Maukah engkau kembali kepada Allah? Maukah engkau hari ini meletakkan kepercayaanmu kepada Allah? Maukah engkau menunjukkan tindakan imanmu seperti Adam dan Hawa menunjukkan tindakan imannya, walaupun mungkin sangat sederhana? Maukah engkau hidup seperti Tuhan memanggilmu untuk hidup? Mari kita bangkit berdiri. Masing-masing kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah itu, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak. Tolonglah kami untuk sungguh mengasihi-Mu. Bukan hanya menjadi pria, mendapatkan pasangan laki-laki yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan kami manusia. Bukan hanya memberi harapan yang baik, tapi harapan yang bernilai kekekalan. Tolonglah kami. Hari ini firman-Mu menggugat setiap kami. Di manakah engkau hari ini? Biarlah
kami datang membawa hidup kami kepada Tuhan. Kami tidak lagi menyembunyikan diri kami dari Tuhan. Tolong kami supaya kami sungguh mendengarkan firman Allah ini. Mungkin ada di antara kami laki-laki, pria yang tengah berjuang saat ini, ingin kembali kepada Tuhan. Aku ingin lagi setia kepada Tuhan. Aku ingin mengambil peran lagi sesuai dengan peran yang Tuhan berikan kepada Adam. Aku ingin melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan, Engkau yang mengetahui kedalaman hati setiap pribadi. Dengarkanlah, perhatikanlah, jawablah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ubahkan dan pulihkanlah setiap laki-laki. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap wanita yang berjuang dan bergumul dan berdoa sampai hari ini. Tuhan, pulihkanlah suamiku. Yang masih belum memiliki teman hidup, Tuhan, siapkanlah orang-orang yang setia kelak di masa depan. Mungkin ada anak-anak yang berseru hari ini dalam hatinya, Tuhan, pulihkanlah ayahku, sehingga aku bisa menikmati hidup dengan ayah yang memuliakan Tuhan, ayah yang mendampingi kami ketika kami merintis iman kami, ayah yang akan menolong kami mengenal Engkau, ayah yang akan menolong keluarga untuk mencintai dan mengasihi seluruh anggotanya. Dengarkanlah seruan anak-anak-Mu hari ini. Pulihkanlah keluarga yang tengah bergumul. Berikanlah citra diri yang baik, yang mungkin selama ini tidak lagi ada karena kekecewaan kepada orang tua, kegelisahan dalam diri pribadi, dan tantangan hidup yang dialami. Kami mohon kepadamu, berbelas kasihanlah kepada setiap anak-anak-Mu hari ini. Dan kami berdoa, Tuhan, menaikkan syafaat kami kepadamu. Tuhan, dengarlah permohonan kami bagi semua jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini. Tuhan, berkatilah Ibu Anita. Demikian di dalam kehamilannya. Tuhan, berkatilah Bapak Novi, Bapak Sakurai, Bapak Osada, Aletia, Bapak Yudi, Ibu Windy Shimizu, Ibu Winda Sirait yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan, lengkapi dengan anugerah Tuhan. Cukupkan segala kehidupan, anugerahkan segala kemampuan. Berkati jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, Bapak Agustinus Chandra, Ibu Ellen, Bapak Stephen. Kami bersyukur karena Tuhan terus memampukan di tengah kesakitan sekalipun. Teguhkanlah iman dari saudara yang mengalami kelemahan tubuh ini. Tuhan, berikan kekuatan kasihan untuk Ibu Natasha dalam proses kehamilannya sampai proses persalinannya kelak. Anugerah Tuhan memampukannya. Dan kami berdoa untuk semua orang yang terdampak perang, mengalami konflik, Tuhan, jamahlah mereka. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah Natal sepanjang bulan yang akan datang. Minggu yang akan datang kami akan memulai minggu Advent itu. Kami mohon kepadamu, Tuhan, tolonglah kami. Dan kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan akan dari penjahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.